Assalamualaikum, hai semuanya. Mystery lovers, kepercayaan akan adanya hal gaib di Indonesia sangatlah kental. Beragam cerita mitos makhluk gaib dan kejadian mistis yang melegenda di masyarakat seringkali membuat kita ingin tahu cerita detailnya. Salah satu sosok gaib yang melegenda di Indonesia adalah sosok pocong. Hantu pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Wujud hantu pocong digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata yang merah. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Hantu pocong juga sering digunakan dalam cerita atau film horor Indonesia. Bagaimana asal-usul hantu pocong itu sendiri? Apakah hantu pocong hanyalah cerita mistis atau nyata? Kalian penasaran? So guys, let's get straight into it. Asal-usul hantu pocong dalam mitos. Mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya. Konon, tali pocongnya tidak dilepas saat proses pemakaman, sehingga arwah si mayat bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Kemunculan ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Sosok-sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat. Lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitarnya. Menurut cerita yang beredar, sosok pocong ini digambarkan dengan bola matanya yang terlihat seperti mau keluar. Tidak ada alis ataupun daging di kulitnya. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat-lompat karena kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang. Hal-hal tentang hantu pocong yang dipercaya masyarakat. Pocong dijadikan penglaris. Pernahkah kamu mendengar tentang rumah makan yang menggunakan penglaris agar ramai dikunjungi orang? Biasanya rumah makan ini memiliki sejumlah keanehan tertentu. Salah satunya adalah makanan yang dihidangkan hanya akan terasa enak jika dimakan di tempatnya. Jika dibawa ke rumah, rasanya akan jauh berbeda. Hantu pocong dikatakan merupakan salah satu jin yang berfungsi sebagai penglaris di tempat-tempat tertentu. Jangan menatap matanya. Mata hantu pocong selalu digambarkan dengan sosok yang sangat mengerikan, seperti berwarna merah menyala, atau tidak memiliki bola mata, atau ditutup dengan kapas. Jika sampai kamu bertemu dengan hantu pocong, kamu tidak boleh menatap langsung matanya. Kalau sampai menatap matanya, tubuh kalian akan kaku sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya bisa meloncat, meski digambarkan bergerak dengan meloncat-loncat karena kakinya terbungkus kain kafan, pocong ternyata juga digambarkan bergerak dengan macam-macam cara. Pocong juga digambarkan bergerak dengan cara melayang atau terbang, atau kadang-kadang juga menghilang dan seketika sudah ada di hadapan seseorang. Menurut ceritanya, kalau kalian ingin kabur dari kejaran pocong,
kalian harus berlari dengan sangat cepat dengan arah zigzag. Jenis-jenis pocong yang ada di Indonesia. Pocong original. Pocong original adalah jenis pocong yang masih sangat baru karena berasal dari orang yang baru saja meninggal dunia. Biasanya pocong ini berasal dari jin korin atau jin pendamping manusia selama hidupnya. Konon katanya, pocong ini akan berkeliaran mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 sejak meninggal. Mereka muncul untuk meminta didoakan dan biasanya juga ingin menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Pocong original memiliki wujud yang tidak terlalu menyeramkan sebab penampakannya masih sangat bersih dengan wajah yang tertutup kain kafan. Pocong normal. Pocong normal bisa dibilang hampir mirip dengan pocong original. Namun, jenis pocong ini memiliki wajah yang cenderung terlihat. Hantu ini biasanya menampakkan diri dengan disertai bau kapur barus dan beberapa wangi bunga yang biasanya digunakan untuk memandikan jenazah. Pocong ini juga akan muncul untuk meminta doa dan menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Konon katanya, pocong ini akan muncul mulai dari hari ke-8 sampai hari ke-40 setelah kematian. Sedangkan untuk penampilannya sendiri menggunakan kain kafan yang sudah tidak bersih, berwarna kecoklatan dengan wajah yang sangat terlihat. Pocong merah. Pocong merah disebut-sebut sebagai pocong yang sangat seram sebab penampilannya yang sangat tidak biasa. Sesuai namanya, pocong ini dibalut dengan kain kafan merah karena tetesan darah dari yang membasahi kain kafannya. Biasanya hantu ini berasal dari korban kecelakaan. Ketika menampakkan diri, kehadiran pocong merah disertai dengan bau amis darah. Selain itu, pocong merah juga bisa berasal dari orang yang tali pocongnya belum dilepas. Pocong Kaliboyong. Pocong Kaliboyong dianggap sebagai jenis pocong paling menyeramkan yang keberadaannya diselimuti dengan aura menyeramkan dan sangat meneror. Konon katanya, pocong ini berasal dari seorang dukun ilmu hitam sekitar tahun 1900-an hingga 1920 yang dibunuh dan dimutilasi oleh warga. Kisah Pocong Sumi, penghuni rumah angker di Yogyakarta. Bangunan yang berdiri pada tahun 1935 di Yogyakarta itu diklaim sebagai rumah angker dan mendapat sebutan Rumah Pocong Sumi. Julukan Rumah Pocong Sumi karena konon sosok yang sering menampakkan diri ke orang-orang sekitar bernama Sumi. Biasanya pocong Sumi muncul di teras rumah sekitar pukul 10 malam saat kondisi jalanan sepi dan gelap. Dari cerita yang beredar, rumah tua yang dimiliki sepasang pengusaha batik diwariskan kepada anaknya bernama Sumini. Suami Sumini juga seorang pengusaha batik. Saat itu, sang suami sedang tidak ada di rumah karena ada urusan pekerjaan. Malam yang naas itu pun terjadi ketika perampok menjarah harta benda di rumah pengusaha batik itu. Sumini pun diperkosa para perampok lalu dicekik hingga tewas. Usai kejadian tragis tersebut, suami Sumini meninggalkan rumah. Rumah itu pun kosong tak berpenghuni sampai saat ini. Cerita itu membuat orang percaya bangunan itu menjadi rumah angker di Yogyakarta. Kisah Pocong Mumun. Mumun yang memiliki nama asli Maimunah adalah seorang wanita cantik.
Dia sebelumnya memiliki usaha, yakni membuka sebuah warung di pinggir jalan. Hingga pada suatu malam yang sepi, ada seorang pemuda yang sedang minum kopi di tempat tersebut. Pemuda ini membuat rencana ingin membalas dendam kepada Mumun lantaran pernah ditolak cintanya. Menyadari keadaan sepi, pemuda ini pun bergegas melayangkan niat jahatnya untuk memperkosa Mumun. Dengan membawa batu di tangan kanannya, pria itu memukul Mumun dari belakang. Usai membuat Mumun tak sadarkan diri, pemuda jahat itu kemudian membawa Mumun ke tengah hutan dan memperkosa Mumun. Mumun yang sudah merasa kotor karena kesuciannya diambil oleh pemuda tersebut, akhirnya mengalami depresi. Dia memutuskan untuk bunuh diri di pohon pinus, tempat di mana Mumun diperkosa oleh pemuda jahat tersebut. Dia memiliki hasrat untuk membalas dendam kepada pemuda yang telah memperkosanya, dilampiaskan dengan menjadi pocong dan menggentayangi pemuda-pemuda yang jahat. Menurut pandangan para ulama, mengenai mitos hantu pocong ini hanyalah hayalan masyarakat saja. Fenomena hantu pocong ini tidak bisa dibenarkan karena mayat tidak akan kembali ke dunia setelah dimakamkan, dan mereka yang sudah meninggal tidak akan bisa kembali ke dunia. Menurut keyakinan umat Islam, ruh seseorang yang sudah meninggal dunia akan berada di alam barzah. Ruh-ruh tersebut akan berada di alam tempat mereka menanti dibangkitkan kembali pada waktunya untuk dihakimi dan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berkata bahwa adanya penampakan-penampakan yang menyerupai hantu pocong merupakan jelmaan jin yang mengganggu manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melihat penampakan hantu pocong? Mystery Lovers, sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada yang mau ditambahkan, kalian bisa ketik di kolom komen. Mohon maaf jika ada yang salah. Tonton terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.